Dalam rangka menunggu jam 00, ternyata kaum muslimin tidak tinggal diam. Tentu sebagian yang kita maksud saudara-saudara, masih ada di antara kaum muslimin ikut bakar jagung, bakar ayam dalam rangka menunggu jam 00. Bahkan ketika datang jam 00, mereka juga tidak tinggal diam membakar petasan dan kembang api. Kalau sudah demikian, fatanqalibu khasirin, mereka telah mengembalikanmu murtad ke belakang. Mana tauhidmu? Mana akidahmu? Kalau demikian, kau bukan dirimu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Darussalam Pasar Kebayoran Lama yang dimuliakan Allah, dibandingkan makhluk haiwani dan makhluk nabati, di antara ciri khas makhluk insani itu atau kita manusia sejak lahir dibekali oleh Allah dengan aqidah tauhidiyah. Bahkan sebelum lahir sudah ada fitrah ketauhidan itu. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172 tadi menjelaskan kepada kita, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Rabbmu mengambil kesaksian terhadap diri mereka, terhadap roh mereka. Seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ketika itu manusia sepakat menjawab, qalu bala syahidna, benar engkaulah Rabb kami dan kami telah bersaksi. Berdasarkan ayat inilah kemudian dengan tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah membawa ketauhidan, fitrah tauhidiyah. Fitrah tauhid inilah kemudian yang menjadi bekal bagi mereka untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Masih murnikah tauhid mereka? Maka mereka akan dipersilahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tauhid mereka sudah rusak,
yang nanti pada hari kiamat berbentuk bitaqah dalam sebuah hadis yang sahih. Ketika bitaqah itu sudah rusak, sudah coret-moret, sudah gores, sudah sobek, maka jangan berharap untuk masuk surga. Kalau demikian, fitrah ketauhidan itu bening dan sensitif bagaikan kaca. Untuk itulah kemudian saudara-saudara, baik Allah maupun Rasulnya menyuruh kita ekstra hati-hati menjaga fitrah ketauhidan itu. Ketika fitrah ketauhidan itu rusak, maka sebenarnya kita bukan manusia lagi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di dalam ayat yang lain sengaja Allah ciptakan manusia adalah untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ai liyuwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Ketika tauhid rusak, maka kau bukan dirimu lagi. Saudara-saudara, di antara merusak tauhid, menghancurkan akidah, ketika kita sudah mulai menjaga batas-batas dengan kemusyrikan. Tadi kita sampaikan, akidah tauhid bening dan sensitif bagaikan kaca. Mungkin pernah kita ke toko kaca. Apakah itu kaca lemari? Apakah kaca jendela yang mau kita ganti? Setelah kita dapatkan, kita bayar, apa kata yang punya toko? Hati-hati Pak ya, ini gampang pecah. Berbeda saudara-saudara, kalau kita membeli batu, apakah batu bata, batu merah, hebel, itu tidak pernah dipesan oleh toko. Begitu kita jual beli, kita kasihkan uang, langsung dibawa oleh truk pulang, malah dihempaskan, tidak masalah. Ini bedanya akidah tauhidiyah dengan akidah syirkiyah. Nah, maka dari itu kita tidak pernah kita melihat di toko kaca itu disatukan dengan batu. Kaca sesama kaca, kemudian batu bisa berdempetan dengan besi. Tapi kaca tidak pernah berdempetan dengan besi, tidak pernah berdempetan dengan batu. Apa yang kita maksud? Desember dan Januari ini merupakan ujian terhadap akidah yang sahihah, akidah tauhidiyah. Ya Allah ingatkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukan yang hak dengan yang batil. Tauhid itulah yang hak, syirik itu batil. Dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tauhid dengan syirik tidak akan bisa dipersatukan. Bagaikan mempersatukan kaca dengan batu, bagaikan mempersatukan kaca dengan besi. Cepat ataupun lambat, bagaimanapun caranya, kaca siap-siap untuk hancur, pecah, berantakan, dan tidak ada gunanya lagi. Kaca, kau bukan dirimu lagi. Saudara-saudara, Natal sudah berlalu, 25 Desember sudah berlalu. Yang baru-baru ini adalah 1 Januari. Tidak kunjung disadari oleh umat bahwa 1 Januari merupakan rangkaian daripada 25 Desember. Jadi kalau kita ikutan merayakan 1 Januari sama dengan merayakan 25 Desember. Kalau ikut terlibat dengan hiruk pikuknya 1 Januari, berarti sudah melibatkan diri dengan hiruk pikuknya 25 Desember. Di dalam Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 149, Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum.
Kalau kalian mengikuti orang-orang kafir, mereka akan mengembalikanmu murtad ke belakang. Kalau itu yang terjadi, fatanqalibu khasirin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin di Natal kemarin kita masih bisa menjaga diri, tapi tadi malam dalam rangka menunggu jam 00, ternyata kaum muslimin tidak tinggal diam. Tentu sebagian yang kita maksud saudara-saudara, masih ada di antara kaum muslimin ikut bakar jagung, bakar ayam dalam rangka menunggu jam 00. Bahkan ketika datang jam 00, mereka juga tidak tinggal diam membakar petasan dan kembang api. Kalau sudah demikian, fatanqalibu khasirin, mereka telah mengembalikanmu murtad ke belakang. Mana tauhidmu? Mana akidahmu? Kalau demikian, kau bukan dirimu lagi seperti yang diharapkan oleh Allah, illa liya'budun, melainkan untuk mentauhidkan Allah, tapi telah berubah menjadi syirik, mempersekutukan Allah. Kenapa? Telah mengikuti perayaan dengan detik-detik momentum lahirnya Yesus Kristus anak Allah. Padahal bukan itulah akidah tauhidiyah. Itu adalah akidah syirkiyah. Akidah yang dibawa oleh Paulus, bukan akidah yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa Al-Masih menurut kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari kaum muslimin, belum terlambat. Bagi yang terlanjur kemarin, tadi malam ikut latah, bakar jagung, bakar ayam, menunggu jam 00, ikut membakar petasan dan kembang api, segeralah bertaubat. Ketahuilah saudara, berarti kalian telah ikut merayakan hari raya orang musyrik, merayakan hari raya orang-orang kafir, sementara kalian meninggalkan hari raya kalian sendiri. Hari raya kita sebenarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak ketinggalan mengingatkan kita. Dalam hadis yang sahih yang diterima dari Abdullah ibn Umar, beliau mengingatkan, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Tapi dengan satu hadis, kaum muslimin belum bisa untuk mentaati. Ditambah hadis yang kedua berupa ancaman, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai suatu kaum, berarti dia sudah termasuk kaum tersebut, sadar ataupun tidak. Demikian dikatakan Nabi SAW. Saudara-saudara, trompet tidak bisa kita pisahkan dengan tahun baru. Maka meraunglah trompet di samping petasan dan kembang api. Tahukah kita trompet itu? Trompet itu adalah syariatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika mereka beribadah dipanggil dengan trompet, maka mereka berkumpul untuk melakukan ibadah. Maka sebelum disyariatkan azan, ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita pakai trompet untuk memanggil kaum muslimin. Waktu itu belum ada sound system, belum ada mic. Nabi tidak mau, karena itu adalah menyerupai orang-orang Yahudi.
Tapi apa yang terjadi di tengah kaum muslimin? Ketika hayya 'alas shalah berkumandang di menara-menara masjid, tidak tergerak hatinya melangkah ke masjid. Kalaupun ada melangkah gontai, males, setengah terpaksa. Tapi ketika terompet yang merawung, mereka bersemangat. Mereka bersemangat menandakan tahun baru sudah datang. Mereka mempersiapkan segala sesuatu, seperti jagung, ayam, kopi, dan lain sebagainya. Dan mereka merasa ketinggalan kalau tidak ikut menyaksikan pergantian tanggal tersebut. Itulah saudara-saudara kaum muslimin, di antara bukti ya terjerembabnya kita, terjatuhnya kita kepada akidah yang batilah. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita lebih bisa menjaga akidah kita, kita lebih bisa menjaga tauhid kita. Pesankan kepada keluarga kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim,